Santapan Harian Rabu 18 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-37. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajar kami memahami firman-Mu dalam kata dan karya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sahabat Santapan Harian, apakah kita memiliki sebuah pengharapan yang tak kunjung terwujud sampai akhirnya kita menguburnya? Ada seorang perempuan kaya di Sunem. Beberapa kali Elisa datang ke daerah Sunem. Elisa diundang makan olehnya. Perempuan Sunem ini membuatkan sebuah kamar khusus untuk Elisa.
Kebaikan hati yang tulus ini direspon Elisa dengan menawarkan bantuan untuknya. Tetapi perempuan ini merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Gehazi, hamba Elisa, memberitahukan bahwa perempuan itu tidak memiliki anak dan suaminya telah lanjut usia. Elisa memanggil perempuan itu dan menjanjikan bahwa tahun depan ia akan menggendong seorang anak laki-laki. Perempuan itu merespon dengan berkata, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Rasa tak percaya adalah respon pertamanya. Impiannya menjadi seorang ibu telah lama ia kubur. Tetapi melalui Elisa, Allah ingin membangkitkan kembali pengharapan yang telah hilang dalam diri perempuan itu. Tepat seperti yang Elisa katakan, tahun berikutnya ia pun melahirkan anak laki-laki. Pada suatu hari anak laki-laki perempuan ini ada di ladang. Dan barangkali karena panas matahari ia mengalami sakit kepala hingga akhirnya meninggal. Apa yang dilakukan perempuan Sunem itu? Ia meletakkan anak itu di kamar khusus yang ia sediakan untuk Elisa. Ia bergegas pergi dengan keledainya untuk menemui Elisa di Gunung Karmel. Hatinya percaya bahwa hanya Elisa utusan Allah yang dapat membangkitkan harapannya lagi. Elisa berdoa kepada Tuhan dan kuasa Tuhan pun membangkitkan kembali anak pengharapan itu. Hendaknya kita tidak lupa, Allah juga ingin menghidupkan kembali pengharapan di dalam hidup kita yang telah lama hilang atau terkubur. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Allah yang setia kepada janjinya dan Dia tidak akan pernah berbohong dengan mengingkari janjinya. Tetaplah percaya kepadanya, serta teruslah berharap dengan tidak henti-hentinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memegang janjimu kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu setia dalam tekad kami kepadamu dan terus berharap kepadamu. Dalam kasih Sang Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.